Halo Sobat Diksi, balik lagi sama aku, Samantamo. Gimana nih, udah pada bangga belum jadi pemilik nama berawalan huruf J yang super modern di bahasan kita sebelumnya? Nah, hari ini kita bakal lanjut menyelami huruf ke-11 di alfabet kita, yaitu huruf K. Jujur aja, sebagai seorang pendidik, aku tuh sering banget ngelihat murid-murid nulis huruf K ini agak-agak unik ya. Kadang kakinya panjang sebelah, atau tarikan garisnya kaku banget. Tapi begitu aku telusuri sejarahnya, wah, aku baru sadar, ternyata huruf yang satu ini punya jiwa yang luar biasa tangguh. Beneran deh, ceritanya seru banget. Pernah kepikiran nggak sih kenapa huruf K ini spesial? Soalnya ini bukan sekedar garis tegak ketemu garis miring doang, dia ini ibaratnya seorang penyintas sejati dalam sejarah bahasa. Percaya nggak percaya, huruf K ini hampir aja dibuang, lebih tepatnya nyaris dimusnahkan oleh kedikdayaan Kekaisaran Romawi kala itu. Terus pertanyaannya, kok dia bisa selamat dari kepunahan? Dan apa coba hubungannya huruf ini sama telapak tangan kita sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, coba kita putar waktu mundur sekitar 4.000 tahun ke belakang ya. Perjalanan si huruf K ini dimulai dari peradaban Semit kuno. Waktu itu mereka nyebutnya kaf. Dan dalam bahasa mereka, kaf itu artinya telapak tangan. Bentuk piktogram aslinya itu benar-benar gambar tangan manusia yang lagi terbuka. Coba deh, sekarang kalian angkat telapak tangan kalian ke depan. Kalau kalian perhatiin bentuk huruf K modern yang kita pakai sekarang, garis tegaknya itu ibarat lengan kalian. Terus dua garis miring yang ngebentuk sudut itu adalah ruang antara jempol dan jari-jari lain yang lagi meregang terbuka. Masuk akal banget kan? Dan visual ini tuh ngasih ilustrasi makna yang jauh lebih dalam dari sekedar anatomi tubuh. Gambar telapak tangan yang terbuka ini punya ikatan emosional yang kuat banget. Dia melambangkan keterbukaan, kemampuan kita buat menggenggam sesuatu, dan pastinya kemampuan untuk memberi ke sesama. Jadi intinya, huruf K ini berawal dari sebuah simbol yang sangat manusiawi. Sebuah simbol tentang kekuatan dan daya manusia untuk terus berkarya. Seiring berjalannya waktu, bentuknya ini berevolusi. Dari bangsa Fenisia, gambar tangan yang lumayan rumit tadi mulai disederhanakan. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, bentuknya dibikin mirip kail pancing dengan 3 arah. Nah, ratusan tahun setelahnya, giliran bangsa Yunani yang mengadaptasi bentuk ini dan ngasih nama yang mungkin udah sering kalian dengar, kappa. Dari sebuah gambar tangan yang realistis, dia pelan-pelan berubah jadi simbol tulisan yang jauh lebih efisien dan geometris. Di tangan orang Yunani inilah huruf K nemuin bentuk stabil dan sempurnanya. Bentuknya jadi presisi banget. Satu garis vertikal lurus dan dua garis miring yang ketemu tepat di tengah-tengah. Di titik sejarah ini, K itu ibarat raja yang berkuasa penuh secara fonetik. Dia mendominasi pengucapan buat bunyi K yang tajam, jelas, dan memotong. Pokoknya tegas banget deh bunyinya. Tapi, nah ini dia dramanya. Masalah besar muncul pas huruf K ini masuk ke wilayah bangsa Romawi. Waktu itu, orang Romawi ternyata punya anak emas baru, yaitu huruf C. Buat mereka, pakai huruf C aja tuh udah lebih dari cukup buat mewakili bunyi K. Akibat favoritisme ini, huruf K kita yang malang ini pelan-pelan mulai disingkirkan, diabaikan, dan perlahan didorong ke jurang kepunahan. Kasian banget kan? Bayangin aja, selama ratusan tahun, huruf K kayak dipaksa masuk masa pensiun dini sama orang Romawi. Dia nyaris nggak dipakai sama sekali di bahasa Latin sehari-hari. Huruf K ini cuma dibiarkan hidup, atau lebih tepatnya, disisakan buat mengeja beberapa kata kuno yang spesifik banget. Salah satu contoh yang paling terkenal itu kata kalende, yang kalau kalian tebak, iya, ini adalah akar kata dari kata kalender yang kita pakai sampai hari ini. Sekarang coba kita pikirin bareng-bareng. Kalau Kekaisaran Romawi, yang saat itu super kuat dan bahasanya menyebar ke seluruh Eropa, benci dan mengabaikan huruf K, terus gimana ceritanya si huruf ini bisa merangkak naik lagi dari ambang kepunahan dan malah jadi pilar penting di alfabet kita sekarang? Gimana cara dia bertahan hidup? Jawabannya ternyata ada jauh di daratan Eropa Utara. Sang penyelamat tidak lain adalah bahasa Inggris kuno dan bahasa-bahasa Jermanik. Kenapa? Karena bahasa-bahasa mereka ini butuh banget sama simbol fonetik yang tajam dan konsisten. Ingat huruf C yang jadi anak emas Romawi tadi? Si huruf C ini ternyata punya kelemahan. Bunyinya gampang melemah jadi kayak huruf S kalau ketemu huruf vokal tertentu, kayak di kata cinta atau celana. Karena butuh ketegasan bunyi yang nggak berubah-ubah inilah, orang-orang Eropa Utara akhirnya memanggil K kembali dari masa pensiunnya. Dan ketegasan ini kerasa banget loh relevansinya di konteks bahasa Indonesia kita. Kita harusnya banyak-banyak berterima kasih nih sama kembalinya huruf K. Buat kita di Indonesia, K itu adalah huruf yang paling jujur. Dia nggak pernah nipu. Ditulis K, ya dibaca K. Selalu tajam. Kejujuran inilah yang ngasih kekuatan dan bobot di kata-kata kayak karakter. Tapi di saat yang sama dia juga ngasih kehangatan yang tulus di kata kayak kasih.
Karena balik lagi, asalnya kan dari simbol telapak tangan yang terbuka. Sebagai seorang pendidik, setelah melihat perjalanan sejarahnya yang panjang ini, aku ngerasa ada filosofi yang indah banget dari bentuknya. Coba deh perhatiin lagi posturnya. Dia punya satu kaki miring ke bawah yang menancap kokoh di tanah. Dan satu lengan miring ke atas yang terus menjulur. Ini tuh simbol keseimbangan yang sempurna banget. Kita beneran bisa belajar dari huruf K. Punya fondasi berpijak yang sangat kuat, tapi jangan pernah berhenti menjulur ke atas buat meraih cita-cita yang tinggi. Eits, tapi tenang aja. Semua cerita perjalanan sang penyintas ini bukan sekedar dongeng atau karangan aku loh ya. Semuanya ini punya dasar riset yang solid. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek persaingan sengit antara C dan K di zaman Romawi dalam buku Letter Perfect, karya David Sachs. Terus ada juga penelusuran visual evolusi kaf di buku The Alphabetic Labyrinth, karya Johanna Drucker. Ditambah referensi kuat dari ancienthebrew.org dan juga Britannica. Semuanya memvalidasi betapa berlikunya sejarah satu huruf ini. Nah, ini ada sedikit fakta yang menurutku lucu dan berlian banget. Buat kalian yang suka banget sama K-pop atau K-drama, sekarang kalian tahu kan kalau huruf K itu asalnya dari gambar telapak tangan yang terbuka? Wah, jangan-jangan udah takdir sejarah tuh. Pantesan aja telapak tangan kalian gampang banget saling bertepuk kalau lagi antusias nonton artis atau bias kesayangan kalian tampil. Antusiasme itu kayaknya emang udah mendarah daging sejak zaman Semit kuno deh. Sebelum kita tutup ulasan yang seru banget ini, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian dan tolong banget dijawab di kolom komentar ya. Coba, kasih tahu aku, apa sih satu kata berawalan huruf K yang paling bikin kalian merasa kuat, tangguh, atau bersemangat? Apakah itu kata kerja, kreatif, atau jangan-jangan kenyang? Tulis di bawah ya. Terus, siap-siap juga, karena di bahasan kita selanjutnya, kita bakal membedah huruf yang super santai yang ternyata asalnya dari sebuah tongkat penggembala, yaitu huruf L. Kok bentuknya cuma siku-siku gitu aja? Kita cari tahu nanti. Teruslah belajar, jaga karakter kalian, dan sampai jumpa.